Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan hidayah dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa mari kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak Matkul Agama di Polimedia Negeri Media Kreatif. Di sini saya Nur Chandra Mesyaktafiani beserta dua teman saya akan menjelaskan tentang pengertian agama, tujuan agama, klasifikasi agama, dan juga fungsi dan peran agama bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiora Anugrah Septiana, kelas 1B Prodi Penyiaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari agama, religion, dan adin. Jadi, agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Maksudnya yaitu yang memiliki religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama Islam ataupun agama yang lain merupakan tongkat untuk penunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai moral dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Dengan memiliki agama, seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Agama adalah segalanya bagi kehidupan manusia, karena agama adalah tiang dari segala tiang di dunia yang jika tiang itu runtuh, maka manusia berada pada kerugian. Yang kedua yaitu religion. Religion adalah bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan di atas manusia. Sedangkan religius adalah kata sifat dari religi. Religius berhubungan dengan agama atau sebagian dari agama. Yang ketiga, ad-din. Ad-din dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu din, yang artinya agama. Contoh Dinul Islam, agama Islam. Lalu ada kata milah, tetapi kata milah tidak ditemukan serapannya. Walaupun begitu, kata ini memiliki makna yang sama dengan din. Contohnya yaitu milah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Dalam penggunaan khusus milah yang berfaedah kepada negara, yaitu penggunaan istilah milah di dalam kekhalifahan Utsmani Turki. Milah atau millet berarti seluruh masyarakat yang tinggal di tanah yang sama, orang yang berasal dari asal yang sama, dan yang benar kecocokan sejarah, tradisi, dan bahasa. Dalam istilah syar'i, makna kata ad-din dalam Al-Quran adalah perhitungan atau al-hisab, pembangkitan atau al-ba'as, pembalasan atau al-jaza, kepastian atau al-qada, ganjaran atau as-sawab, siksaan atau al-iqab, ibadah, doa, tauhid, ketaatan, agama, dan hukum. Sedangkan kata milah dinamakan dalam Al-Quran benar makna agama dan syariat. Kedua istilah tersebut dipakai dalam konteks yang berkelainan. Milah dipakai ketika dihubungkan dengan nama nabi yang untuknya agama itu diwahyukan, dan din dipakai ketika
dihubungkan dengan satu agama atau sifat agama, atau dihubungkan dengan Allah yang mewahyukan agama itu. Lalu tujuan dari pendidikan agama yaitu untuk berkembangnya kemampuan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Secara umum, contohnya yaitu pada pendidikan agama Islam, bertujuan untuk mendidik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang dewasa, supaya menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Lalu jika pendidikan agama yang lain selain Islam dapat meningkatkan keimanan, pemahaman serta penghayatan dan pengamalan tentang agama yang dianutnya masing-masing, sehingga ia menjadi seorang masyarakat yang sanggup hidup di atas kaki sendiri dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama umat manusia. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Itulah sebabnya, bagi orang-orang muslim diperlukan adanya pendidikan agama Islam, agar dapat mengarahkan fitrah mereka ke arah yang benar, sehingga mereka dapat mengabdi dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa adanya pendidikan agama dari satu generasi ke generasi berikutnya, manusia akan semakin jauh dari agama yang benar. Sebagai agama Islam memiliki seperangkat ajaran yang terkandung di dalamnya, berupa ajaran tauhid atau keesaan Allah, sistem keyakinan lainnya, dan ketentuan yang mengatur semua kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang diridhoinya. Orang-orang yang meyakininya akan mendapatkan keselamatan di akhirat, dan sebaliknya, yang mengingkarinya akan tergolong orang yang merugi. Secara bahasa, makna Islam antara lain al-istislam atau berserah diri, as-salamah atau suci bersih, as-salam atau selamat dan sejahtera, as-silmu atau perdamaian, dan sulam tangga bertahap atau tadaruj. Al-Quran menyatakan semua agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum adanya Nabi Muhammad pun pada hakikatnya merupakan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Mesyoktaviani. Saya ingin membacakan klasifikasi agama. Klasifikasi agama secara garis besar, para ahli membedakan agama menjadi dua macam, yaitu agama samawi dan agama budaya. Keduanya dibedakan berdasarkan sumber datangnya ajaran agama tersebut. Agama samawi atau agama langit adalah agama yang turun dari hadirat Tuhan. Maksudnya, agama berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Agama ini berasal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah hidupnya diriwayatkan dalam kitab suci agama Yahudi, seperti agama Kristen, Islam, dan beberapa agama Abrahamik lainnya. Totalnya memiliki pengikut lebih dari setengah dari seluruh pengikut agama di dunia. Namun, banyak dari para pemeluk agama ini yang menolak mengelompokkan agama atau kepercayaan mereka dengan alasan bahwa agama mereka pada intinya dan dasarnya mengandung gagasan-gagasan yang berbeda. Mengenai Abrahamik, kitab suci, bahkan konsep ketuhanan dan nama Tuhan dalam masing-masing agama juga berbeda. Saat ini
Di dunia diperkirakan ada sekitar 3,7 miliar orang pemeluk agama Abraham. Menurut tradisi Yahudi, Abraham adalah orang pertama dari masa pasca air bah yang menolak penyembahan berhala melalui analisis yang rasional. Dan karena itu, ia secara simbiolis muncul sebagai tokoh fundamental untuk agama monoteistik. Dalam pengertian ini, agama Abrahmik dapat disebut secara sederhana sebagai agama monoteistik. Tetapi tidak semua agama monoteistik adalah agama Abrahmik. Abraham atau Ibrahim diyakini sebagai bapak para nabi bangsa Arab melalui keturunan Ismail yang berada dalam rangkaian nabi-nabi Islam dan dijuluki sebagai Ibrahim al-Khairullah atau kesayangan Allah, dan al-Hanif yang artinya yang lurus. Ada 3 agama yang termasuk agama samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama samawi tersebut menyampaikan pokok ajaran yang sama kepada umatnya, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan. Agama samawi disebut sebagai agama yang paling tua karena telah diturunkan sejak zaman Nabi Adam, asal muasal manusia, dan diteruskan kepada nabi-nabi setelahnya hingga nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu agama budaya. Agama budaya adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, ataupun pemikiran seseorang. Agama budaya disebut juga dengan agama bumi, yang artinya berdasarkan semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dan berbagai aspek secara mendalam. Ciri-cirinya adalah tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganut, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasul, umumnya tidak memiliki kitab suci, ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran penganutnya. Konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politisme, dan paling tinggi adalah onotisme. Kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia. Masa dan keadaan perbedaan kedua agama ini dikemukakan Al-Masdosi dalam Living Religions of the World sebagai berikut. 1. Agama wahyu terpokok pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama budaya tidak demikian. Yang kedua, agama wahyu beriman kepada nabi, sedangkan agama budaya tidak. Yang ketiga, agama wahyu sumber utamanya adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama budaya kitab suci tidak penting. Yang keempat, semua agama wahyu lahir di Timur Tengah, sedangkan agama budaya lahir di luar. Yang kelima, agama wahyu lahir di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh ras Semitik. Dan yang keenam, agama wahyu memberikan arah yang jelas dan lengkap baik spiritual maupun material,
sedangkan agama budaya lebih menitik beratkan aspek spiritual saja. Ajaran agama yang ketujuh, ajaran agama wahyu jelas dan tegas, sedangkan agama budaya kabur dan elastis. Ajaran tersebut kemudian diterima secara global meski kitab sucinya bukan berlandaskan wahyu. Sederhananya, agama budaya adalah agama hasil ciptaan manusia, jika agama samawi berdasarkan kepada percayaan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar kepercayaan agama budaya adalah mengenai Tuhan yang tidak pasti, karena pada dasarnya hanya ciptaan dan hayalan belaka. Yang termasuk dalam agama budaya antara lain yaitu Hindu dan juga Buddha. Itu karena Hindu merupakan akulturasi budaya bangsa Arya dan Dravida. Sementara Buddha adalah hasil pemikiran Siddhartha Gautama. Agar lebih mudah memahami agama samawi dan agama budaya, berikut ciri-ciri yang membedakan keduanya. Ciri agama samawi: tidak tumbuh dari masyarakat, tetapi diturunkan kepada masyarakat. Memiliki kitab suci yang diwariskan Rasul dan isi yang sudah pasti. Ajaran serba tetap meskipun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan agama. Ajarannya universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keagamaan. Memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa. Ciri-ciri agama budaya: agama budaya tidak disampaikan oleh nabi dan rasulnya, serta tidak dapat dipastikan kelahirannya. Diciptakan oleh tokoh agama berdasarkan dari daerah dan kepercayaan masyarakat. Tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh nabi ataupun rasul Tuhan. Jika ada kitab suci yang diwariskan, isi kitab itu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan sejarah agama tersebut. Ajarannya dapat berubah-ubah mengikuti perubahan pola pikir masyarakat yang menganutnya. Konsep ketuhannya panteisme, dinamisme, dan animis. Ajarannya tidak universal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Sita Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran agama bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama, 1. Sebagai sarana pendidikan, agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenaran dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sebagai sarana untuk keselamatan, agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya yang berhubungan dengan Tuhannya, agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Seseorang yang memiliki agama, maka dirinya memiliki Tuhan untuk tempat berdoa, mengeluarkan unek-unek, dan memohon keselamatan dunia akhirat. Dengan begitu, hati bisa terasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, merupakan cara agar membuat hati menjadi tenang. Yang ketiga, sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik
saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda. Nah, di situ dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai alat untuk menuju perdamaian dunia. Di dunia memiliki ratusan negara dengan ideologi dan agama yang berbeda, tetapi semua negara dilandasi rasa saling menghormati hak asasi manusia, saling menghargai, mengutamakan persamaan derajat tapi tidak saling merugikan satu sama lainnya, dan menjauhi penghinaan atau penghujatan terhadap orang lain, dan tidak saling merasa benar, maka perdamaian dunia akan selalu tercipta hingga akhir zaman. Yang kelima, sebagai alat sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Misalnya adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, dan tentang hak asasi manusia atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar segera ditertibkan dan dimusnahkan agar perilaku tersebut tidak menodai wilayah sekitarnya dan tidak lagi menjerat perilaku generasi berikutnya ke arah yang penuh dosa. Kepekaan tersebut dapat merangsang dan menyemangati orang-orang agar tidak hanya berdiam diri saja, menyaksikan hal-hal yang tidak baik, antara lain tentang ketidakadilan di tengah masyarakat, tentang perilaku menyimpang, atau tentang kezaliman yang berkembang pada sistem kehidupan di masyarakat yang memiliki agama. Walaupun berbeda-beda, maka akan memiliki jiwa yang lebih peka dan cerdas untuk menolak semua peristiwa yang berbaur ketidakadilan tersebut. Keenam, sebagai jenjang hidup yang baru. Ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Apapun bentuknya, ajaran agama mampu memperbaiki kualitas kehidupan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi di tengah masyarakat, bahkan mampu mengubah pribadi seseorang atau kelompok menjadi memiliki jenjang kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang lebih baik dan mencapai spiritualnya masing-masing. Dan peran agama dalam kehidupan adalah agama dapat mempersatukan perbedaan kultur dalam masyarakat yang majemuk. Agama sangat penting dan sangat berperan dalam membentuk dan membangun tatanan masyarakat menjadi lebih teratur dan terarah dan lebih maju, karena ajaran agama mampu menciptakan kerukunan kultur dan memperbaiki kualitas pergaulan pada orang-orang yang memiliki perbedaan agama pada masyarakat yang majemuk, agar senantiasa hidup berdampingan tanpa ada rasa iri, dengki, merasa paling benar, dan lain-lainnya. Di sini peran agama dalam kehidupan masyarakat adalah yang pertama, satu, agama adalah tiang kehidupan. Seseorang yang tidak mempunyai agama apapun, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan keraguan, cenderung suka dengan jalan kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tanpa agama, seseorang tidak akan mempunyai sesuatu yang selalu mengajaknya untuk berdoa, bersyukur, menyesali perbuatan, dan memohon pengampunan pada Tuhan yang diyakininya dapat menolong dan merubahnya ke jalan yang menjadi lebih baik. Dan kedua, agama adalah tiang dalam berpikir. Seseorang yang tidak memiliki agama maka akan sulit baginya untuk mengerti dan memahami cara menghormati perbedaan kita dengan orang lain. Sulit bisa menghargai ibadah orang lain dan sulit untuk menyayangi orang-orang yang butuh bantuan. Tanpa agama, kita tidak mampu berpikir jernih karena jalan kebaikan, kebenaran, dan
keadilan yang diajarkan di dalamnya tidak pernah dipahaminya dengan baik. Yang keempat, agama adalah tiang agama dalam berperilaku. Tanpa agama, seseorang tidak bisa berperilaku baik di tengah masyarakat karena agama yang selalu mengajarkan kebaikan tidak dimilikinya. Tanpa agama, seseorang sangat miskin dengan ajaran-ajaran kebaikan, moral, dan tentang norma-norma yang harus dijalankan dalam masyarakat. Tanpa agama, seseorang cenderung tidak mampu berperilaku sopan santun, tidak mampu mengendalikan emosi, dan merasa menang sendiri, dan tidak bisa menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima, agama adalah tiang dalam mengambil keputusan, yang artinya agama selalu mengajarkan hal-hal kebaikan agar manusia selalu berada dalam kebenaran dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang sebenarnya bisa berdampak buruk bagi orang lain. Jika hidup saling rukun, saling menghormati, dan tidak saling menyakiti, maka hidup bermasyarakat akan selalu terasa damai, aman, dan mudah dalam mengambil keputusan ketika sedang bermusyawarah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.